perkenalkan, nama saya Febronia Christine Ferdinand dengan NIM 2301090032. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait metode pembelajaran. Nah, di sini ada 3 metode pembelajaran yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah metode pembelajaran inquiry based learning, dan yang kedua adalah metode pembelajaran diskusi, dan yang ketiga adalah metode pembelajaran storytelling. Jadi yang pertama adalah metode inquiry based learning. Jadi model pembelajaran inquiry based learning merupakan pendekatan yang menekankan pada proses pencarian dan juga penemuan pengetahuan oleh siswa sendiri melalui kegiatan bertanya, menyelidiki dan juga menganalisis secara kelompok maupun mandiri. Jadi pada metode ini siswa dituntut untuk menjadi subjek utama dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya memfasilitasi. Nah, dalam metode ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Nah, kelebihannya itu adalah yang pertama, meningkatkan keaktifan dan rasa ingin tahu siswa. Nah, kelebihan yang kedua adalah melatih kemampuan berpikir kritis dan juga analitis. Nah, kelebihan yang ketiga juga yaitu membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa menemukan sendiri pengetahuan, serta membantu siswa mengembangkan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, dan terbuka terhadap ide baru. Nah, ada kelemahannya juga yang pertama itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding metode konvensional. Yang kedua itu menuntut kesiapan guru dalam merancang pembelajaran yang baik. Nah, kelemahan yang ketiga itu tidak semua siswa mudah beradaptasi, terutama yang terbiasa itu pasif. Nah, kekurangan yang terakhir adalah memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Jadi alasan metode ini itu dipilih yaitu karena metode ini layak diterapkan karena mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga ilmiah siswa. Melalui proses bertanya dan penyelidikan, siswa belajar mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, dan juga mengumpulkan data hingga mampu menyimpulkannya secara logis. Nah, metode yang kedua adalah metode diskusi. Pembelajaran dengan metode diskusi dalam kelas adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu masalah. Pada metode ini terjadi interaksi aktif antara peserta didik dalam membahas suatu masalah atau topik tertentu untuk mencapai pemahaman bersama. Siswa dan guru tidak hanya sekedar tanya jawab, melainkan seluruh kelas berusaha untuk mencapai suatu pengertian dalam suatu bidang, memperoleh pemecahan bagi suatu masalah, menjelaskan sebuah ide, atau menentukan tindakan yang akan diambil. Aplikasi metode ini biasanya melibatkan seluruh siswa yang diatur dalam bentuk-bentuk kelompok. Kemudian tiap kelompok tersebut diberi tugas untuk menyelesaikan masalah hingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, pada metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita lihat pada kelebihannya dulu, yaitu yang pertama merupakan meningkatkan keaktifan peserta didik karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran bukan hanya sebagai pendengar. Nah, yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis karena siswa dituntut untuk mengemukakan pendapat, memberikan alasan, serta menggapai ide orang lain. Dan kelebihan yang ketiga yaitu membantu siswa memahami materi lebih mendalam karena mereka mampu memproses informasi secara langsung melalui interaksi. Nah, adapun kelemahan dari metode diskusi, yaitu kelemahan yang pertama adalah membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga kurang efektif jika waktu pembelajaran terbatas. Nah, kelemahan yang kedua adalah selain itu diskusi seringkali didominasi oleh siswa yang aktif, sementara siswa yang pemalu cenderung pasif. Hal ini dapat mengurangi pemerataan partisipasi dalam kelas. Jadi alasan metode diskusi dipilih yaitu karena metode ini mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses diskusi. Siswa tidak hanya mendengar tetapi juga terlibat langsung melalui bertanya, menjawab, dan menyampaikan pendapat. Nah, hal ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, sekarang kita masuk pada metode yang ketiga yaitu metode storytelling atau bercerita. Jadi, metode ini merupakan salah satu strategi mengajar
yang menggunakan cerita sebagai media utama untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, metode ini menekankan pada penyampaian pesan, nilai, atau konsep melalui alur cerita yang menarik, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingat materi. Nah, dalam praktiknya, guru dapat menggunakan cerita rakyat, pengalaman pribadi, kisah sejarah, maupun cerita fiksi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari metode storytelling ini, yaitu kita lihat pada kelebihannya, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan minat dan perhatian siswa karena penyajiannya bersifat menarik dan tidak monoton. Nah, kelebihan yang kedua yaitu metode ini efektif dalam penanaman nilai moral dan sosial karena siswa dapat belajar melalui tokoh dan alur cerita. Nah, adapun kelemahan dari metode storytelling ini yaitu yang pertama, ketergantungan pada kemampuan guru dalam bercerita. Jika penyampaian kurang menarik, siswa bisa kehilangan minat. Nah, kelemahan yang kedua yaitu tidak semua materi pembelajaran juga cocok disampaikan melalui cerita, terutama materi yang bersifat sangat teknis atau membutuhkan praktik langsung. Nah, adapun alasan kenapa metode storytelling ini dipilih, yaitu karena mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Nah, metode ini membantu siswa lebih mudah mengingat materi karena dikaitkan dengan alur cerita yang bermakna. Selain itu, storytelling juga mendukung perkembangan aspek kognitif, afektif, dan sosial siswa secara bersamaan. Oleh karena itu, metode ini sangat layak diterapkan terutama untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih hidup serta bermakna. Jadi karena kita sudah menjelaskan terkait 3 metode yang dipilih, yaitu ada metode inquiry based learning, ada metode diskusi, dan juga metode storytelling. Jadi bisa kita jelaskan juga bagaimana peran guru pada abad ke-21 mengalami perubahan yang sangat signifikan dari yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Jadi guru tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator, mediator, dan juga sekaligus inspirator yang mendukung proses belajar siswa. Nah, dalam metode inquiry based learning, guru membimbing siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. Dalam metode diskusi, guru mengelola interaksi agar siswa aktif berpendapat dan bekerja sama. Sedangkan dalam storytelling, guru menyampaikan materi secara kreatif dan bermakna agar mudah dipahami. Dengan demikian, peran guru di abad ke-21 lebih menekankan pada upaya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan zaman.